Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara, penulis surat Yakobus memberi berbagai macam nasihat tentang hidup sebagai umat Allah. Ayat yang kita baca hari ini menyinggung soal keadaan rendah dan keadaan tinggi, tentang kondisi miskin dan kondisi kaya. Penulis surat Yakobus mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam keadaan rendah justru harus bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Jangan rendah diri ketika orang Kristen tidak mengalami kekayaan seperti orang lain. Orang Kristen justru harus bermegah meskipun miskin, karena kekayaannya sesungguhnya ada di dalam iman percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, orang miskin sebenarnya lebih kaya daripada orang yang kaya yang memiliki banyak harta. Karena mereka yang miskin atau tidak memiliki uang dan kuasa itu justru dapat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan orang kaya itu dapat tergoda untuk mengabaikan Allah dan mengandalkan harta serta kuasanya. Mengandalkan Allah akan membawa orang percaya kepada kehidupan kekal. Tetapi orang-orang yang mengandalkan materi semata, kekayaannya akan lenyap seperti rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik akan melayukan rumput, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Tetapi berbahagialah dan bermegahlah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjamin kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu bagi orang-orang percaya dan mengandalkan Dia. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan sepasang orang tua dari seorang anak laki-laki yang masih kecil merasa gelisah tentang masa depan anak mereka. Seorang teman memberitahu agar mereka menguji anak itu. Mereka harus menempatkan uang Rp20.000 di atas meja dan juga ada kitab suci di situ dan juga sebotol whisky. Lalu mereka bersembunyi dan melihat mana dari ketiga barang itu yang akan diambil oleh anak laki-laki mereka. Jika dia mengambil uang, maka kemungkinan dia akan menjadi seorang pengusaha. Jika dia mengambil kitab suci, maka dia akan menjadi seorang pengkhotbah. Jika dia mengambil whisky, maka dia akan menjadi seorang pemabuk. Maka kedua orang tua itu pun melakukan seperti yang dikehendaki teman mereka dan segera bersembunyi sambil menunggu apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, anak mereka pulang dan masuk ke dalam ruangan. Apa yang terjadi, saudara? Anak itu mengambil uang dan menaruhnya di dalam sakunya. Kemudian dia juga mengambil kitab suci serta juga botol whisky, lalu pergi keluar. Ketika melihat itu, sang suami berpaling kepada istrinya dan berkata, "Ya ampun, dia akan menjadi seorang politikus." Sahabat, hikmat dan nilai-nilai dunia mengajarkan bahwa kekayaan, kekuasaan, kepintaran, dan sebagainya adalah hal-hal yang dapat menjadikan seseorang mengalami kebahagiaan. Sepanjang hidupnya, banyak orang yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan membangun karir dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Seringkali manusia berpikir bahwa ketika ia memiliki apa yang dia cari, hidupnya akan bahagia. Tetapi saudara, kita banyak melihat bagaimana orang-orang yang putus asa justru ketika ia berada dalam keadaan kaya. Banyak orang kaya yang justru tidak mengalami kebahagiaan. Sahabat, di luar Tuhan, kita selalu akan merasa kurang dan tidak akan pernah puas. Keinginan dan nafsu terhadap hal-hal materi
hanya akan menjerat kita. Itu sebabnya jangan pernah gantungkan diri dan pengharapan kita hanya pada benda materi yang dapat hancur, yang dapat binasa. Tetapi yang terpenting, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah dan tidak mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Dia ajaib, Dia besar, Dia berkuasa atas segalanya. Orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan senantiasa akan dituntun kepada rumput yang hijau, ke sumber air yang tidak pernah kering. Dia akan memuaskan jiwa kita. Jadi saudara, jangan takut, jangan malu, jangan khawatir, tetapi bermegahlah karena kita memiliki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Meskipun di sana-sini kami tidak memiliki seperti yang orang lain miliki. Kehidupan kami tampak tidak sempurna, tetapi kami tahu di dalam iman, pengharapan, kepercayaan kami senantiasa memiliki Tuhan. Kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang besar, yang dapat mengubahkan keadaannya. Itulah yang kami percaya akan memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami agar kami tetap senantiasa percaya dan berharap mengandalkan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.